Sobat Pembelajaran Indonesia. Kenalin, aku Yasrina Siti Ramadhani dengan NPM 170311024060060 dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Nah, ngapain sih di video ini? Pastinya kita akan membahas sebuah topik yang sangat informatif dan menyenangkan juga. Apalagi sebagai kami, calon pekerja sosial, itu sangat penting untuk dapat memahami metode-metode assessment. Salah satunya itu ialah metode BPSS. Nah, BPSS tuh apa sih? Penasaran nggak sih? Tapi aku nggak sendiri karena akan bersama teman aku, yakni... Halo Sobat Pembelajar Indonesia, perkenalkan nama saya Alicia Nela Prameswari dengan NPM 1703102400051. Nah, oleh karena itu, tanpa panjang-panjang, yuk kita simak penjelasan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dicatat ya Sobat Pembelajar. Dadah! Apa itu BPSS? BPSS merupakan kerangka asesmen holistik yang digunakan oleh medical social workers atau pekerja sosial medis di bidang kesehatan. Nah, panduan ini bertujuan untuk membantu pekerja sosial untuk memahami klien secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi medis atau fisik, tetapi juga dari 4 aspek lainnya. Nah, apa saja 4 aspek tersebut? Yang pertama ada biological, sociological, sosial, dan spiritual. Nah, penasaran gak sih penjelasan lebih lanjut dari keempat aspek itu? Yuk kita simak lebih lanjut. Halo Sobat Pembelajar Indonesia, sekarang kita masuk ke biological domain, yaitu bagian pertama dari BPSS yang membahas aspek fisik dan medis dari klien. Nah, bagian ini membantu pekerja sosial untuk memahami bagaimana penyakit memengaruhi kehidupan seseorang, mulai dari kondisi tubuh, pengobatan yang dijalani, sampai kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Tujuan utamanya adalah mengenali beban penyakit dan bagaimana klien beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada kesehatannya. Menurut Roland, tahun 1987, penyakit tidak hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada kehidupan individu dan keluarganya. Ia membagi penyakit menjadi 3 jenis utama, yaitu penyakit krisis, penyakit yang muncul secara mendadak. Yang kedua, penyakit kronis, yaitu kondisi jangka panjang yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Yang ketiga, penyakit terminal, yaitu penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan. Setiap jenis penyakit ini memengaruhi cara hidup, peran sosial, bahkan pandangan seseorang terhadap masa depan. Dalam panduan BPSS, ada 3 hal penting yang menjadi fokus asesmen dalam domain biologis. Yang pertama, pemahaman tentang penyakit dan pengobatan. Nah, pekerja sosial perlu mengetahui sejauh mana klien memahami kondisi kesehatannya, rencana perawatan, serta kendala yang dihadapi. Misalnya, apakah klien tahu manfaat obat yang diminum, atau apakah ada kesulitan untuk mematuhi jadwal pengobatan. Nah, yang kedua, kondisi sebelum sakit. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana keadaan klien sebelum sakit, seperti aktivitas harian, kemampuan berfungsi secara mandiri, dan perubahan yang terjadi setelah jatuh sakit. Informasi ini membantu menentukan tujuan rehabilitasi dan bentuk dukungan yang sesuai. Nah, yang ketiga, perencanaan perawatan akhir hayat atau advanced care planning. Nah, aspek ini penting bagi klien dengan penyakit kronis atau terminal. Pekerja sosial dapat membantu klien berdiskusi mengenai keinginan mereka terhadap perawatan di masa mendatang, siapa yang akan mengambil keputusan medis, dan bentuk perawatan yang diinginkan bila kondisinya menurun. Dalam pelaksanaannya, pekerja sosial harus empatik, peka terhadap budaya, serta berkoordinasi dengan tim medis dan keluarga. Kondisi biologis juga perlu dievaluasi secara berkala, karena dapat berubah dan memengaruhi aspek psikologis serta sosial klien. Nah, kesimpulannya, biological domain bukan hanya tentang penyakit fisik, tapi juga bagaimana kondisi kesehatan membentuk pengalaman, makna hidup, dan harapan seseorang. Sobat Pembelajar Indonesia, penasaran gak sih tentang aspek psikologis yang pastinya itu bermanfaat banget karena psikologis itu adalah hal dasar yang berada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, yuk kita dengar penjelasan mengenai aspek psikologis itu lebih lanjut. Yuk kita dengarkan ya, Sobat Pembelajar Indonesia. Nah, Sobat Pembelajar Indonesia, dalam domain psikologis, BPSS ini tuh membagi asesmen menjadi 3 bagian utama. Nah, gambaran diri dan dampak penyakit. Pekerja sosial itu menanyakan bagaimana klien melihat dirinya dan bagaimana penyakit itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Misalnya, bagaimana kamu menggambarkan diri kamu, atau apa yang berubah sejak kamu sakit gitu. Nah, tujuannya itu untuk memahami persepsi dari diri klien dan dampak emosional dari penyakit yang dia alami. Nah, Sobat Pembelajar Indonesia, ada nggak sih dasar teori yang mengutip tentang hal ini? Pastikan semua itu berdasar dengan teori ya. Nah, tentu aja ada. Bagian itu mengutip beberapa penelitian seperti dijelaskan oleh Rokap bahwa kondisi emosional seseorang itu bisa berdampak pada kesehatan. Singkatnya, orang yang merasa sehat, puas, bahagia itu akan lebih sehat dibandingkan orang yang tidak bergairah, yang stres. Itu akan sangat berpengaruh pada kondisi fisiknya.
Contohnya, orang yang berhati-hati dan bertanggung jawab cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik dibandingkan orang yang mudah cemas ataupun impulsif, lesu, dan lainnya. Jadi, jaga kesehatan pikiran kita. Dan yang ketiga ialah motivasi dan harapan. Pertanyaan itu diarahkan pada hal-hal yang memberi makna bagi klien seperti apa yang kamu hargai dalam hidup atau apa yang ingin kamu capai dalam beberapa bulan ke depan. Nah, pertanyaan itu sangatlah penting. Nah, Sobat Pembelajar Indonesia, ada prinsip penting. Nah, dalam melakukan asesmen psikologis, pekerja sosial itu harus pertama membangun hubungan yang empatik dan aman. Selanjutnya ialah menghindari penilaian ataupun sikap menghakimi, serta peka terhadap tanda-tanda emosional seperti kecemasan, kelelahan, ataupun depresi. Nah, hasil dari asesmen ini tidak hanya membantu mengenali risiko psikologis, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun kekuatan dan ketahanan klien. Gitu, jadi penting sekali untuk memahami faktor-faktor ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga dari BPSS, yaitu social domain. Bagian ini berfokus pada hubungan sosial, dukungan dari keluarga dan lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi klien. Nah, tujuannya adalah memahami bagaimana interaksi sosial memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dan tujuan. Domain sosial membantu pekerja sosial ini melihat peran keluarga, teman, komunitas, serta sumber daya yang dimiliki klien. Melalui asesmen ini, pekerja sosial dapat menilai apakah klien memiliki sistem dukungan yang memadai atau justru mengalami kesepian dan tekanan sosial. Panduan ini menekankan bahwa kesehatan seseorang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial. Keluarga, ekonomi, dan lingkungan dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa menjadi sumber stres dan kerentanan. Selanjutnya, kita akan membahas dasar teori. Bagian ini mengacu pada teori Mary Richmond 1917 dan Uri Brenner 1979. Richmond memperkenalkan konsep sosial diagnosis, yaitu memahami individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Sedangkan Brenner menjelaskan bahwa manusia hidup dalam sistem berlapis, mulai dari keluarga, teman, komunitas, hingga struktur sosial yang lebih luas. Kedua teori ini menunjukkan bahwa masalah sosial tidak bisa dipisahkan dari hubungan antar individu dan lingkungannya. Selanjutnya, fokus asesmen. Panduan BPSS membagi asesmen sosial menjadi beberapa bagian utama, yaitu keluarga dan sistem dukungan. Pekerja sosial menggali struktur dan dinamika keluarga klien, misalnya melalui genogram dan echo map. Pertanyaan bisa mencakup siapa saja anggota keluarga yang tinggal bersama, siapa saja yang menjadi sumber dukungan utama, tujuannya untuk memahami relasi, pola komunikasi, serta potensi konflik di dalam keluarga. Nah, selanjutnya, kondisi sosial ekonomi. Aspek ini meliputi pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap layanan sosial. Pekerja sosial menilai apakah klien memiliki kesulitan finansial yang memengaruhi perawatan kesehatannya. Nah, yang ketiga, peran dan dukungan pengasuh atau caregiver. Dalam banyak kasus, beban pengasuh menjadi isu penting. Panduan ini menyertakan alat ukur seperti Zarit Burden Interview yang membantu menilai tingkat stres dan kebutuhan dukungan bagi pengasuh. Selanjutnya, prinsip penting dalam melakukan asesmen sosial. Pekerja sosial harus yang pertama menghargai nilai dan struktur keluarga. Yang kedua, tidak langsung berasumsi tentang kemampuan atau dukungan yang dimiliki klien. Dan yang ketiga, melihat relasi sosial sebagai bagian penting dari proses penyembuhan. Penting juga untuk mengenali sumber daya positif seperti komunitas, teman, atau organisasi yang bisa memperkuat dukungan bagi klien. Intinya, sosial domain membantu pekerja sosial memahami bahwa manusia tidak hidup sendiri. Kesehatan dan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial, ekonomi, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Melalui asesmen sosial yang menyeluruh, pekerja sosial dapat membantu klien membangun sistem dukungan yang kuat, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Sobat Pembelajaran Indonesia, penasaran gak sih aspek selanjutnya ialah aspek spiritual? Oleh karena itu, yuk kita dengar penjelasan mengenai aspek spiritual itu yang pastinya bermanfaat untuk proses pembelajaran kita tentang asesmen BPSS. Nah, domain spiritual itu tidak selalu berkaitan dengan agama. Dalam panduan BPSS, spiritual itu diartikan sebagai pencarian makna, tujuan, dan harapan hidup seseorang. Aspek ini tuh bisa berupa keyakinan religius, nilai pribadi, ataupun pengalaman yang memberi kedamaian batin. Nah, tujuan asesmen spiritual adalah untuk membantu pekerja sosial memahami apa yang menjadi kekuatan dan ketahanan bagi klien, terutama untuk menghadapi penyakit berat, kehilangan, ataupun masa akhir kehidupan. Nah, fokus pada asesmen ini, yakni dalam panduan BPSS itu membagi asesmen spiritual menjadi 3 kategori utama. Spiritual yang berbasis agama, meliputi keyakinan, ibadah, dan dukungan dari komunitasnya. Yang kedua ialah spiritual yang berbasis keyakinan pribadi. Tidak selalu berhubungan dengan nilai agama, tetapi lebih pada nilai, makna, dan tujuan hidup. Pertanyaan yang bisa dikasih ialah bisa
seperti apa yang memberi kamu kekuatan dalam hidup, apa yang paling bermakna bagi kamu sekarang, dan ialah spiritual melalui praktik keseharian. Nah, beberapa orang itu menemukan kedamaian melalui hal-hal sederhana seperti mendengarkan musik, berdoa, berjalan di alam, dan melakukan kegiatan pencarian makna lainnya. Nah, ada prinsip penting dalam assessment ini. Yang pertama, assessment spiritual itu harus dilakukan dengan empati dan rasa hormat, tidak memaksakan keyakinan pribadi dari kepada klien, dan memberi ruang aman bagi klien untuk mengekspresikan nilai serta keyakinannya. Pekerja sosial itu juga dapat bekerjasama dengan pemuka agama atau konselor spiritual jika klien itu membutuhkan. Dan juga intinya spiritual domain itu membantu pekerja sosial untuk memahami sisi terdalam manusia tentang makna hidup, nilai, dan harapan. Aspek ini tuh memberikan keseimbangan dalam proses penyembuhan. Karena seseorang itu tidak hanya butuh perawatan fisik, tetapi juga ketenangan batin dan makna di balik perjalanan hidupnya. Dari keempat domain BPSS yang seperti tadi kita bahas, seperti biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, kita belajar bahwa setiap manusia harus dipahami secara menyeluruh dan holistik. Kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang pikiran, hubungan sosial, dan makna hidup yang dimiliki seseorang. Melalui BPSS, pekerja sosial dapat melihat klien sebagai manusia utuh, memahami kebutuhan mereka secara lebih dalam, dan merancang intervensi yang lebih empatik dan tepat sasaran. Intinya, BPSS bukan sekedar alat asesmen, tetapi juga cara berpikir dan praktik yang berpusat pada manusia agar setiap proses pertolongan membawa dampak yang nyata dan bermakna. Sekian penjelasan dari kami tentang biopsikososial spiritual assessment. Melalui pendekatan ini kita bisa belajar bahwa setiap individu memiliki dimensi kehidupan yang saling berkaitan dan perlu dipahami secara utuh. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.